What's up YouTube? Selamat malam saudara-saudara di tanah air. Pada malam hari saya akan mengulas tentang angka 108 dalam ajaran agama Hindu. Dari mana datangnya ajaran 108 yang diketahui dari penganut agama Hindu. Sebelum itu saya akan mencoba menerangkan sesingkat mungkin. 08. Apa itu artinya 108? Kalau kita telusuri, agama Hindu telah mempelajari hal ini sejak timbulnya agama yang ada di India. Ini matahari yang terbesar, ini bumi, dan ini bulan. Jadi lebar matahari itu sekitar 1.392.684 km. Sedangkan lebar bumi itu 12.742 km. Dan lebarnya bulan sekitar 3.474 km. Jadi kalau kita perbandingkan, bumi, bulan, dan matahari itu mempunyai lebar yang berbeda. Jadi pada dasarnya para resi yang mempelajari tata surya itu mengetahui bahwa lebar bulan kalau dikalikan 108 itu sama dengan jarak antara bulan ke bumi. Sedangkan lebar bumi kalau dikalikan 108 artinya sama dengan jarak antara bumi ke matahari. Nah, yang anehnya lagi, kalau lebar bumi dikalikan 108 itu akan menghasilkan lebarnya matahari. Tapi saat ini karena kemajuan teknologi, ini 8 ini sudah bertambah karena lebar matahari sudah diketahui secara nyata bahwa lebar bumi itu sekarang sama dengan 109. Ini tidak berjauh berbeda dengan apa yang diketemukan para resi pada waktu zaman itu. Bulan sama bumi itu mengitari matahari itu sama dengan 1 tahun. Sedangkan kalau bulan mengitari bumi itu sama dengan 1 bulan, itu sama dengan 28 hari. Sedangkan kalau bumi dia itu berputar di porosnya, dia berputar pada dirinya sendiri itu sekitar 24 jam. Nah, saya akan mengutarakan itu jarak antara bumi ke matahari dan jarak bumi ke bulan itu artinya 108 kali lebarnya bulan atau 108 kali lebarnya bumi ke matahari. Itu bersama dengan jarak. Kalau kita perhatikan, angka ini juga sangat berarti bagi agama Hindu pada masa itu. Kalau kita lihat bangunan-bangunan yang ada di Angkor Wat, itu tingginya bangunan Angkor Wat yang ada di Kamboja itu sebelum ada reruntuhan atau ada kerusakan itu sama dengan tingginya sama dengan 108 meter. Kalau kita lihat juga bangunan-bangunan yang sakral yang ada di Bali itu juga mengenakan angka-angka 108. Jadi angka 108 itu sangat kuat
dalam ajaran agama Hindu. Kalau lihat linggam, tempat-tempat suci kita itu ada yang berbentuk segi 5. Jadi kita juga sebut pancalinggam. Panca itu 5. Pancalinggam. Nah, ini sudut 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat sudut ke dalamnya itu sama dengan 108 derajat. Ini juga dipakai dari bangunan-bangunan pancalinggam. Bangun yang menggunakan sudut 108 derajat itu bangunnya sangat-sangat kuat. Bangun yang ada di USA, yang di Pentagon itu juga menggunakan pancalinggam. Tapi tidak tahu dari mana asalnya, tapi secara pasti tidak tahu lah. Itu juga menggunakan derajat 108 derajat. Ini bangunan Pentagon yang super mega itu juga menggunakan sistem 108 derajat. Kalau kita perhatikan 1/1 dikalikan 2/2 dikalikan 3/3 itu sama dengan 108 juga. Kenapa? 1/1 artinya 1 dikalikan 2/2 4, terus 3/3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Oke. Ini juga akhirnya jadi 40 kali 2 80 ditambah 4 kali 7 28. Itu juga 108. Yang pada umumnya orang Betawi kita punya ada 7 cakra. Dari 7 cakra itu sebenarnya dalam ajaran Siwa, apa yang kita sebut sekarang Betara Siwa dalam ajaran agama Hindu di Bali, kita punya jumlahnya itu 114 cakra. Cakra adalah bagian persimpangan urat nadi atau persendian yang ada di tubuh manusia. Jadi secara gampangnya cakra itu adalah jalan hidup menuju kemandirian sebagai makhluk Tuhan. Jadi ada 114 jalan untuk menuju moksah dalam ajaran Hindu. Dari 114 itu kita pecah menjadi 112 tambah 2. 2 itu ada di luar tubuh manusia. 112 ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya 108, kita kembali 108. 108, kalau kita mempelajari 108 jalan hidup, kalau 108 itu sudah ketemu, yang 4 yang ada di dalam tubuh itu secara tidak langsung, secara otomatis itu bisa hidup juga. Jadi 108 itu sangat-sangat berarti dalam ajaran agama Hindu. Kalau Anda mempelajari yoga atau yoga asana, itu ada 84 asana yang harus dipelajari. Kalau Anda mengetahui 21 asanas, itu sudah jauh lebih cukup. Nah, ini penjelasan tentang cakra. Jadi ada 108 jalan yang agama Hindu percayai bisa untuk mencapai kedamaian di alam sana. Sekarang yang 114 cakra yang diajaran sama Siwa atau agama Hindu.
itu dari cakra itu didalami secara penuh oleh Buddha, yang kita sebut Buddha, yang sekarang disebut ajaran Buddha, itu dari Siddhartha Gautama. Jadi Siddhartha Gautama itu dari Nepal. Dia mempelajari jalan hidup. Dia seorang raja, putra dari raja dari Nepal. Terus dia mengelam buana dan belajar di guru-guru agama Siwa yang ada di India. Jadi satu yang dipelajari dengan seksama secara mendalam. Jadi Buddha menemukan bahwa dengan satu jalan yang penuh, yang secara maksimal dipelajari, juga bisa mengantarkan dirinya ke alam surga atau alam moksha. Jadi karena pelajaran Buddha itu hanya mengambil satu bagian dari ajaran Siwa, jadi banyak penganut-penganut agama Hindu itu beralih ke ajaran Siwa karena pelajarannya lebih simpel, lebih ringkas. Jadi ajaran Siwa itu jauh lebih besar, sangat rumit. Nah, sampai sini dari mana asalnya Buddha? Jadi Siwa mempunyai murid 7 orang. Jadi semua muridnya itu diajarin dengan ajaran Siwa, maka kita dibilang Saptarsi. Dari sinilah ajaran Hindu itu datang. Jadi Hindu itu adalah tempat di dekat Sungai Sindu. Jadi orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar Sungai Sindu itu setelah adanya kolonial dari Inggris, maka orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar Sindu itu dibilang agama Hindu, karena berasal dari Sindu, Hindu. Nah, dari sanalah. Pada dasarnya agama Hindu itu semua ajaran agama, bukan agama Hindu aja, itu yang di India pada awalnya dibilang Sanatana Dharma. Itu Sanatana Dharma itu adalah jalan hidup. Jadi culture, bukan agama. Buddha berasal dari kata Sanskerta yang artinya orang yang mempunyai intelektual yang tinggi. Jadi inteleknya tinggi di atas rata-rata orang biasa. Bu artinya intelektual, kepintaran. Da itu artinya di bawah. Kalau orang yang punya kepintaran di bawah orang biasa dibilang du. Bu intelektual, du itu di bawah. Mungkin kata budu ini sering dibawa ke bahasa Bali. Kalau ditambah H di belakang jadi budoh. Itu artinya orang gila. Sedangkan Siwa itu artinya nothingness. Siwa. Si itu ada, wa itu tidak ada. Si atau terbalik. Si tidak ada, wa itu ada. Jadi artinya sangat luas. Jadi nothingness. Kalau kita bilang tidak tahu, ada yang percaya. Atau kita bilang tahu, tidak ada yang membuktikan gitu. Siwa, ini nothingness. Ada sesuatu tapi tidak. Dibilang tidak ada perasaan yang merasakan gitu. Nah, begitulah Siwa. Bumi mengelilingi porosnya sendiri itu selama 24 jam. Sedangkan bulan mengelilingi bumi itu selama 28 hari. Oke. Itu wanita ya. Wanita datang bulan ya sekitar 28 hari. 8 hari. Nah, sekarang sejak tahun 1972 sampai 2020 itu diketemukan bahwa putaran bumi mengelilingi porosnya itu mengalami perlambatan selama 27 detik
dalam 48 hari. Itu artinya selama 50 tahun ada sekitar 30 detik lah kira-kira perlambatan. Jadi selama 100 tahun artinya ada 1 menit perlambatan. Kalau 100 tahun dikalikan 60 berarti 6.000, setiap 6.000 tahun ada perlambatan sekitar 60 menit, artinya sama dengan 1 jam. Jadi 1 jam dikalikan 24 itu sama dengan 144.000. Jadi setiap 140.000 artinya ada 1 hari perlambatan perputaran bumi dalam porosnya. Jadi 1 hari. Kalau kita umpamakan hidupnya manusia itu sekitar 70 tahun lah rata-rata hidup manusia. Jadi dalam beberapa juta saya perkirakan tidak ada kelahiran di bumi ini. Kenapa? Karena perlambatan perputaran bumi mengelilingi porosnya. Jadi jam itu melambat. Kalau jamnya melambat berarti 1 bulan itu udah diperlambat. Jadi datang bulannya juga terlambat. Jadi tidak ada pembuahan di dalam rahim. Karena tidak ada datang bulan, jadi tidak ada janin, tidak ada sel telur. Saya perkirakan demikian. Oke. Terus apalagi yang ada angka 108? Ya, mungkin ada mute-mute yang dibawa oleh para resi, para orang suci atau apa, itu juga mengikuti angka 108. Ular kecil yang digunakan para pendeta. Kalau dalam agama Hindu kita bilang japamala, mungkin dalam agama lain dibilang lain. Kalau Islam mungkin dibilang tasbih. Tapi kalau untuk agama Hindu kita tetap menggunakan sistem 108. Jadi jumlah japamala ini 108. Itu menurut tatanan tata surya yang saya uraikan tadi. Menurut agama Kristen juga lain, punya jumlah yang berbeda. Mungkin agama Islam punya jumlah 100 dalam satu setnya itu. Ini dipakai kalung untuk para orang suci. Manusia itu ada. Jadi matahari, ada bumi, ada bulan. Jadi kalau orang Hindu merasakan ini bulan itu adalah minus. Kita bilang bulan itu adalah ibu kita sendiri. Dan plusnya itu ada matahari. Jadi plus minus, jadilah pembuahan di rahim. Makanya bumi itu kita bilang bumi ibu pertiwi. Nah, lahir gitu maksud saya. Semoga video ini bermanfaat bagi orang-orang yang ingin menyadari dari mana kita, kemana kita. Subscribe di channel saya untuk mendapatkan hal-hal yang terbaru. Terima kasih.